Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Vicky, makasih ya, Vicky, ngingetin terus tiap Selasa pagi. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih untuk yang hadir di sesi 14. Satu sesi lagi kita akan UAS. Kemudian semoga targetingnya tercapai. Saya ingin mengantarkan mengenai panel data, analisis panel, karena kebanyakan pengolahan itu juga melibatkan analisis panel, dan itu titipan pesan dari Bapak Wakil Dekan Akademik untuk mengantarkan mengenai analisis data panel. Nah, karena kebanyakan observasi dari mahasiswa di beberapa penelitian itu melibatkan lebih dari 3 observasi sample size, kemudian variabel, dan datanya juga dalam beberapa sebaran. Nah, seperti yang pernah disampaikan pada sesi pertama mengenai apa itu jenis data, kemudian bagaimana sifat dari data, dan tidak dibenarkan untuk mengolah data tanpa kesesuaian jenis data dengan alatnya, maka kita sudah memasuki tahap di mana jenis data yang akan kita olah adalah jenis yang berbagai macam objek observasi dengan periode waktu yang berbeda, dengan jenis representasi populasi yang berbeda. Nah, kemarin di beberapa sesi, 13 sesi yang lalu, kita sudah belajar mengenai regresi korelasi bivariat, multivariat, atau berganda, kemudian asumsi klasik, regresi variabel logistik, dependent logistik, kemudian autoregresi, moving average, arcs, guts, gitu ya. Kayaknya udah belajar semua. Mahasiswa juga kalau lupa atau tidak menguasai, bisa mengulang-ulang video pembelajaran, rekaman pembelajaran kita, kemudian mengikutinya, karena target UAS nanti adalah proyek basis pengolahan data. Jadi nanti saya akan tanya, Urmila konsentrasinya apa yang akan dipilih, kemudian Vicky, apakah SDM, pemasaran, produksi, atau keuangan? Karena pastinya jenis data akan punya relevansi yang berbeda dengan alat analisis dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Nah, di LMS saya sudah mengunggah materi terkait pengolahan atau tutorial mengenai regresi data panel dengan eViews. Kemudian intro atau filosofis mengapa perlu pengolahan data panel, bagaimana jenisnya, apa alat analisisnya, bagaimana langkah-langkah dalam penetapan modelnya, itu sebenarnya sudah ada dalam modul. Jadi bisa dilihat, diikuti. Nanti saya akan peragakan mungkin 5-10 menit bagaimana kita menetapkan model yang baik dari beberapa data, kemudian apa yang Anda ketahui tentang common model, fixed model, random model gitu ya. Dan itu juga menjadi penentu bahwa sekali lagi yang namanya processing data itu adalah trial and error. Jadi tidak ada model yang baik, tidak ada model yang sempurna, yang ada adalah bagaimana kita mendekati agar data yang kita teliti atau observasi memberikan hasil yang paling tidak mendekati proksi. Nah, silakan mahasiswa juga jangan bosan-bosan untuk mengulang, jangan bosan-bosan untuk membuka lagi kalau ada waktunya bagaimana mengolah data. Makanya saya inginkan kerja kelompok yang baik, karena ada beberapa mahasiswa juga yang masih belum pernah membuka atau exercise latihan dengan eViews. Padahal membantu sekali ketika Anda nanti semester 6-7 sudah mulai gladi karya atau skripsi, dan pada saat penyelesaian KKN tematik seperti itu. Nah, di LMS saya sudah memberikan Excel untuk simulasi, kemudian eViews-nya untuk Anda lihat modelnya, dan ada dua modul, satu modul satu tutor. Anda bisa ikutin. Anda tinggal buka data Excel-nya, ya, seperti ini. Ini kan data
fiskal dev. Ini kebetulan datanya data sekunder, jadi Anda bisa mengolah. Kemanfaatannya apa? Ingat, kalau data itu data series, berarti satu waktu, satu observasi. Contohnya, pedagang, sebentar ya, anak saya diajak main. Bang Aiden lagi sekolah ya? Lagi sekolah ya? Anak saya yang paling kecil kelas 5 SD. Pagi-pagi udah dijemput teman-temannya main, padahal kan sekolah online ya, dari pagi. Oke, saya lanjut nih. Jadi jenis data itu ada sebentar ya, saya stop share dulu. Jenis data itu ada 3. Pertama adalah time series, kemudian data cross section, dan panel. Saya ingatkan. Time series, pedagang saya kalau tidak salah pernah menyampaikan yang jualan di Sempur, tukang gorengan, sebulan. Kita lihat track penjualannya selama sebulan, itu disebut serial. Jadi tunggal observasinya perusahaannya satu dan itu serial. Bisa diolahnya pakai apa? Ya bisa kita prediksi dengan auto terhadap dirinya untuk mengeramal masa depan atau melakukan moving average. Kita belajar itu di auto regressive moving average. Kemudian bisa juga dilihat kalau datanya high frekuensi, bagaimana hetero, bagaimana kecenderungan datanya sama, heterokedasticity. Nah, GAT, generalized auto-regressive conditional heterokedasticity. Jadi bagaimana dia dalam jangka panjang tidak berubah varians dari datanya, kemudian pergerakannya. Nah, terakhir, yang kedua, cross section. Apa itu cross section? Berarti perusahaannya banyak atau tukang gorengannya ada 10. Kemudian kita observasi dalam satu periode atau dalam satu malam. Contohnya, semalam pedagang gorengan Sempur itu 10 orang, berapa sih jualannya? Itu bisa dengan cross section. Bisa dengan OLS, bisa dengan mengolahan data yang lain. Kalau series kan R, MA, GAT, gitu ya. Nah, panel, jadi series juga bisa pakai OLS, regresi berganda, regresi sederhana, karena dia tunggal kan, variabelnya satu, perusahaannya satu, variabelnya mungkin lebih dari satu. Contohnya, apa sih yang mempengaruhi semangat kerja? Gajinya, insentifnya, lingkungannya. Tapi kan terhadap periode waktu yang sejenis. Dan itu bisa diobservasi pada satu perusahaan terkait perilaku karyawan. Nah, sekarang kita bicara mengenai konsep data panel. Paneling itu bisa disebutkan seperti dalam contoh. Ya, contohnya saya buka. Seperti ini. Jadi, ini adalah periode pada observasial di beberapa country. Ini C ya, country 1, country 2, tapi anonimus. Tidak ada namanya, tapi ini beberapa negara. Kemudian, ya, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah tahunnya, 2004, satu negara sampai 2009. Jadi beberapa negara, periodenya juga banyak, dan variabelnya juga banyak. Variabelnya ada inflasi, depresiasi, devisa, current account, pertumbuhan, spreading pendapatan, kayak gitu. Fiskal, dev, dan seterusnya. Nah, ulang lagi. Negaranya banyak atau tukang gorengannya banyak gitu ya. Kemudian periode waktunya dia lebih dari semalam. Kalau hanya satu malam berarti cross section. Tapi kalau dia diobservasi sebulan atau 2 minggu, itu berarti sudah mau panel dia. Yang dijual, berapa yang laku? Penjualannya. Kemudian berapa banyak jenis gorengannya? Kemudian berapa banyak jenis pembelinya? Berarti dia sudah banyak observasinya. Dan dia banyak variabel observasinya. Apa itu tadi? Jumlah jualannya, yang beli siapa saja, berapa banyak jenis barang dagangannya, kayak gitu ya. Oke. Jadi paneling itu paling banyak
kita jumpai datanya, tapi orang paling menghindari. Dianggapnya susah katanya. Hah, ngolah data panel itu kan ribet banget, berat banget gitu ya. Padahal enggak seperti itu, enggak seperti yang disangka orang ketika bicara mengenai paneling data itu dianggapnya repot, ribet dan mumet. Gitu. Susah semua pokoknya dianggapnya. Padahal tidak seperti yang dibayangkan. Dan paling Anda harus ingat, data itu punya karakteristik, characteristics. Jadi kalau dia punya keunikan, data harus diolah basis jenis datanya. Tidak bisa semua data kita regresi biasa. Tidak bisa data kita olah dengan ordinary least square atau Spearman wrong atau yang lain. Tidak bisa. Jadi saya mendekati ekonometrika dengan praktik, karena dengan praktik mahasiswa akan lebih menjiwai. Kalau saya basis theoretical, persamaan formulasi model. Biasanya di ekonometrika itu persamaan fungsi model. Itu lebih tidak cepat diserap. Jadi saya dekati dengan EVIUS agar mahasiswa lebih dapat feel. Nah, kemudian data ini kan harus tahu bagaimana persamaan si beberapa variabel ini terhadap kalau kita mau jelaskan mengenai capital, debt, security atau sampling size, berarti kita harus olah dengan EVIUS. Oke, saya tutup dulu offset. Kemudian saya akan buka EVIUS-nya. Nah, EVIUS. Buka sheet baru, ya. New work file. Untuk kita open EVIUS work file. Oke. Ya, saya buka lagi EVIUS. Oke, saya tutup dulu. Kita akan coba running. Kemudian import, seperti biasa, data EVIUS-nya, data Anda yang awal kan Anda sudah mengumpulkan latihan di pertemuan pertama ya, terkait data panel. Masih ingat mungkin ya? Atau sudah lupa kalau punya simpanan data yang saya pernah juga sampaikan, silakan datanya disimpan, nanti akan diolah sesuai kebutuhan, sesuai dengan pembelajaran dan topik yang kita bahas. Itu bisa dipanggil untuk disimulasikan atau buat latihan. Nah, ambil dulu data latihannya, saya kirim sudah di LMS-nya terkait CDS gitu ya. Ini datanya kayak gini, CDS di Excel Anda. Kemudian di next lagi, next kemudian dia akan masuk ke sini. Ini kan ada model nih, ada basic structure, unstructure. Kalau kita mau rumpunin nggak memilah berdasarkan si negaranya, tahunnya, semuanya dikumpulin jadi satu worksheet, satu kolom gitu. Tapi karena ini jenis datanya panel, kita sudah identifikasikan dia adalah data panel, kita klik date panel. Gitu. Kemudian finish. Nah, sudah dapat worksheet data panel Anda. Kemudian, Anda bisa lakukan pengolahan formulasi data panel dengan modeling data. Jadi seperti biasa Anda lakukan estimate equation, Bu, biasanya kita bikin pola, Bu. Silakan, nggak apa-apa ya, bikin pola, tapi saya langsung masuk kepada pelatihan mengenai jenis data panel, itu bisa menghasilkan 3 hal, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, saya pernah juga cerita, kalau pengen tahu struktur data, silakan Anda buka, kemudian misalnya nih ya, ini kita buka inflasi, kemudian kontrol, growth, devisa, depresiasi, piutang, kemudian apa lagi ini, inflasi, spreading, buka semua misalnya. Oke.
as equation. Ini as equation ya persamaannya. Tapi kalau kita mau buka jenis data, ya data saya buka lagi. Open as group data, buka deh datanya. Nih, kepanggil ya. Jadi dari data panel dia terlihat negara 2 pada tahun 2004, berapa inflasinya, berapa grup, kelihatan semua di sini. Anda buka lagi, kemudian deskriptif. Kalau mau melihat common, berarti secara bersama individu, common aja. Common. Nah, ini inflasi rata-rata, mean, median, modus, kemudian standar deviasi, seterusnya. Ini deskriptif analysis. Kita sudah belajar itu di awal, bagaimana membuat analisis deskriptif, maksimum, minimum, kemudian grafik perlu untuk bisa menceritakan tentang si inflasi, si pertumbuhan ekonomi, devisa, dan seterusnya. Itu perlu. Tapi yang paling penting adalah, karena ini tujuannya kita mau melihat model yang mana, kita lakukan ya setelah deskriptif ini Anda buat dan simpan, seperti biasa freeze, name, gitu. Jangan lupa untuk senantiasa dikerjakan. Lalu itu. Kemudian ada klik quick, estimate equation. Apa yang mau dianalisis? CD, saya panggil CDS 5Y gitu ya, sebagai variable dependent. Ini negara 5Y. 5 tahun, 5 negara maksudnya. Kemudian C, kemudian saya panggil lagi Y spread. Spreadnya ini ya, Y spread. Spreading. Terus, apa ya, depth-nya, depth misalnya. Kita bikin model pada depth. Bu, modelnya sembarang atau gimana? Modeling itu didasarkan pada teori. Apa sih yang mempengaruhi kapital debt security dari negara? Ada utang, ada permintaan. Nah, kalau ngomongin teori ekonomi, Anda bikin apa sih yang mempengaruhi penjualan, promosi, harga, dan seterusnya. Itu bikin model, tapi di 5 perusahaan, 5 tahun kayak gitu. Kebayang ya? 5 perusahaan, 5 tahun, dan 3 variabel pengaruh. Tadi promosi, harga, dan penjualan. Promosi, harga, dan apa lagi? 5P. Price, produk, people, jumlah masyarakat yang berminat. Kemudian, ini kalau ngomongin teori pemasaran. Tapi kalau keuangan, apa yang mempengaruhi return on asset? Laba, aset lancar, tidak lancar, aset tidak tetap, gitu. Ini yang keuangan ya, yang minat keuangan. Tidak tetap, aset tidak lancar, contohnya gedung, tanah berapa, itu juga bisa mempengaruhi. Kita mau lihat model, di mana, di BNI, BRI, apa sih yang mempengaruhi rasio keuangan dia? Kayak gitu. Oke, saya balik lagi ke model. Ini adalah C, kemudian di C, jadi CDS saya adalah variabel terikat atau dependent, kemudian Y spread depth itu adalah variabel bebas, kemudian saya panggil lagi si spreadnya bebas, depth bebas, kemudian inflasi misalnya ya, satu variabel lagi. Ini saya panggil. Yep. Nah, jangan lupa Anda klik yang di sini nih, ini kan specification, kalau klik kanannya yaitu panel option. Itu ya. Panel option. Klik. Terus di sini pilihannya fix dan random. Kita bikin model 2. Nanti kita bandingin fix sama random bagus mana. Oke, ini fix modelnya, kemudian kita oke. Nah, oke, ini dia. Oke, modelnya Anda simpan dulu, name. Itu sudah ada di sini ya. Mana ini modelnya? Oh, kita name aja dulu. Name. X1. Dah. Kemudian kita langsung buat lagi quick estimation equation. Pakai gaya yang tadi, pakai analisis atau variabel yang tadi. CDS, dipanggil. CDS, oke. Kemudian C. Kemudian Y spread. Klik. Kemudian depth, gitu ya. Depth, kita ke negara lain atau dalam negeri. Kemudian varian. X. Klik.
Oke, ini panel jangan lupa. Kemudian Anda, tadi fix sudah, sekarang random model. Oke, ini randomnya. Kemudian disimpan di sini name. Pakai name lagi, equation kedua. Oke. Nah, ini model kita sudah ada. Nah, dari dua model ini Anda harus bandingin. Mana yang lebih bagus? Model fix atau model random. Gitu. Lihat ya, signifikansinya pada row. Ini fix-nya, regresinya gede. Lihat ke bawah lagi. Nih, oke, R square 0,5. Kemudian lihat prop ini sama-sama signifikan propnya. Kemudian cross section randomnya sama. Mana mode yang bagus menurut Anda? Sama ya, signifikan, tapi dia lebih kuat regresinya yang fix, yang ini 0,73 karena hampir mendekati 1. Kemudian R square-nya ini lebih kecil. Nah, kalau ingin memastikan model random itu lebih baik, kita cek dulu random modelnya dengan cara Anda klik sini, view, kemudian fix atau random effect testing dengan correlate random effect. Jadi uji Hostman test namanya. Uji Hostman test. Oke, klik Hostman test. Nilai propnya 1, jadi nilai di atas 0,5 atau 5% itu dianggapnya bagus modelnya. Kita lihat dulu yang fix. Ini kita tes correlate random effect Hostman. Oke, spreading dia tidak bisa diolah karena dia tidak menjadi kontrol karena fix ya modelnya. Kalau correlate pada random itu harus menjadi ukuran apakah model random. Biasanya model random itu lebih bagus dari fix, tapi kita perlu uji. Random effect model ketika di atas 0,05 maka dia dikatakan baik. Saya kembalikan lagi ke estimate. Itu ya. Nah, kemudian kita teruskan, kita pilih dan tetapkan bahwa random effect lebih signifikan, lebih baik karena propnya kurang dari atau mendekati 0,05. Kemudian lanjutkan menguji. Ini Anda sudah simpan persamaannya, equation-nya. Kalau random Hostman test-nya mau disimpan, boleh di-freeze dulu. Kemudian di name, Anda tulis Hostman test. Udah, dapat Hostman test. Jangan lupa kalau mau di Word, di copy. Nanti kalau UAS atau ujian yang lain, Anda tinggal copy, pindahkan ke Excel, kemudian kata-katain, tulis narasinya. Bahwa dia sangat baik karena mempunyai nilai di atas 0,05. Seperti itu. Nah, Anda sudah punya dua model, fixed model dan random model. Kemudian persamaannya dalam menulis persamaan sama aja ya. Cuma ini karena pooling data, berarti observasinya lihat ya. Method, panel, least square. Jadi least square dari panel itu bisa kita olah. Nah, kemudian kita lihat apakah dia memiliki normalitas. Lalu lewat mana? Lewat Jack-Bera. Nih Jack-Bera. Oke, propnya 0,05 berarti dia berdistribusi normal. Ingat ya. Kemudian asumsi klasik tetap harus dilakukan pada data panel. Seperti Anda menguji pada data time series di uji asumsi klasik. Jadi harus uji normalitas, heterokodastisitas, autokorelasi, dan multi-collinearity. Nah, oke. Kemudian setelah Anda uji ini, Anda name, kemudian atau Anda tulis dulu, close. Name. JB Jack-Bera ya, JB normalitas. Oke, sudah dapat Jack-Bera normalitas tes. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan setelah melakukan uji Jack-Bera collinearity? Ya, uji lagi multi-call. Multi-call itu dapat multi-call apa sih Bu?
apakah antar variabel bebas saling mempengaruhi? Kenapa harus terhindar dari multi-call? Agar tidak bias. Kan jangan-jangan orang suka karena dirinya aslinya bawaannya suka. Atau jangan-jangan variabel yang mempengaruhi inflasi adalah harga barang itu memang naik secara terus-menerus. Jadi dirinya sudah bias, dipengaruhi oleh variabel inti. Gitu. Jadi, untuk melakukan uji multi-collinearity, Anda harus membuat uji terhadap variabel dengan modeling, gitu ya, dengan melakukan model uji correlate biasa, atau juga bisa menggunakan unstructured variabel. Jadi ujinya bisa dengan unstructured variabel, dalam arti kita melakukan correlation LM tertentu. Tapi diubah dulu datanya. Saya coba ya. Oke. Ini kan data yang sudah kita kali panggil. Ini kita bisa melakukan multi-call ya. Oke. Series, kemudian grup statistik, kemudian Anda korelasikan. Oke, korelasi antar variabel. Yang kita olah tadi adalah depth, kemudian y-spread, ini gitu ya. Inflasi enggak, berarti kita ulang lagi. Kita hanya mau mengidentifikasikan apakah antar variabel bebas saling mempengaruhi, gitu kan? Jadi kita lakukan grup statistik, klik korelasi, kemudian apa yang mau dia? Kita lihat depth, ini nggak masuk, ini nggak masuk ya? Sorry, ini masuk ya? Yang nggak masuk DPR, ini depresiasi, depth-nya masuk kan ya? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini Anda bisa simpan, kemudian tulis Corel. This, nih, Corel itu korelasi ya. Jadi kalaupun Anda mau manggil bisa ada terus disimpan. Karena kan nanti kalau UAS juga kan akan kelihatan tuh tanggal pengolahannya, basis kapan, kemudian dari laptop mana. Boleh sih satu laptop kalau ngerjain sendiri-sendiri kan waktunya kan bergeser atau berbeda beberapa menit gitu. Tapi kan gampang lah, ini cuma skill mengolah ya. Jadi bisa Anda praktekkan. Nah, nilainya ini berbanding terbalik dengan depth, negatif, kemudian angkanya nggak ada yang di atas 0,9 atau 0,85. Kalau di atas 0,85 berarti dia multi-call, saling mempengaruhi. Ini nggak ada saling pengaruh karena di bawah 0,8 ya. Seperti itu. Spread dengan ini juga di bawah 0,8. Atau bisa dengan merubah model dengan merubah unstructured balance. Unstructured balance, caranya gimana Bu? Gitu. Pasti kan pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana kita merubah jenis data? Kita juga bisa melakukan open-nya data lagi, tapi unstructured balance. Kita uji dulu. Caranya, oke, saya buka. Ya, ini dia. Ini data kita kan. Ini sudah saya simpan tadi. Jadi kita file, import data baru. Ini kalau ada SPSS di sini kadang-kadang convert Excel jadi SPSS gitu ya, otomatis. Nah di sini ada next, tapi jangan full ya.
tapi yang structure balance. Nah, di sini. Ini kan unstructured date, maksudnya tidak berbentuk full, kita tidak menyusun sesuai struktur gitu. Oke, kemudian sudah ada di sini, sudah ditulis juga, tinggal Anda panggil data yang tadi dalam unstructured balance sheet, diubah struktur datanya, kemudian di regress biasa untuk dites LM, untuk autocorrel, heterokedasticity-nya pakai diagnostic heterokedasticity test kayak kemarin kita mengolah pada saat data ini ya. Untuk redundant model. Oke, ini di sini. Heterokedasticity test. Suruh updatein license-nya saya. License-nya nggak update. Oke, saya coba ubah. Ini udah Anda simpan, nanti file-nya diubah. Saya taruh dulu ya di sini. Sudah diolah, di save. Kemudian, oke. Saya panggil instructor balance tadi. Bentar ya, sebentar dulu ya. Saya belum berhasil running unstructured balance. Kemudian saya akan coba running untuk mencari nilai. Jadi data tahun atau periodenya itu nggak saya lihat, saya observasi pada jenis datanya gitu maksudnya. Cool. Kita coba buka dulu ya. Ini kita buka dulu. Tuh kan, berarti kan dia tidak struktur ya, tidak ada tahun bulan kayak pool tadi kan. Nah, kemudian setelah ini baru kita tes jenis data yang tadi kita inginkan, apakah dia mengandung autocorrel atau multicollinearity. Tuh, dengan cara analisis OLS dulu, seperti tadi, kita OLS dulu ya. Regresi maksudnya OLS tuh. Saya stop dulu ya, saya lihat header soalnya banyak yang saya buka. Oke, saya buka data yang terakhir itu, yang ini kan ya? Ini nggak? Betul nggak sih? Kemudian, saya ingin quick ini untuk tes asumsi klasik pada datanya. Estimate equation. Ingat ya, ini adalah unstructured, bukan pooling. Tadi pooling kan sudah di sesi yang pertama, fixed random Postman test, mana yang paling bagus, kemudian kita uji asumsi klasik. Datanya gimana, gitu kan? Caranya adalah kita tes dulu CDS sama data yang tadi CDS itu 5 ya. Kemudian C, apalagi spreading, spread itu. Yes. Ini. Kemudian depth. Ini. Kemudian fix. Oke, udah ya. Oke.
Ini kan bukan full, biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan serial correlation LM test untuk auto korelasi. Lag-nya berapa? Nah, di record. Oke. Kemudian ada analisis hasil dari yang keluar ini pada nilai serial LM test-nya. Bagaimana dia artinya? Lag-nya berapa gitu ya. Kalau dia di atas 0,05, maka tidak terdapat autokorel. Tapi karena ini datanya mana ini? No, kan di bawah 0,05 ya, yang ini nih. Ini loh. Dia ada autokorel. Nih, jadi melanggar asumsi autokorel. Yang pertama itu. Kemudian, data mengandung autokorelasi antar data. Nah, bagaimana cara mengobati autokorelasi? Ya, periodenya ditambah, kemudian variabelnya di lag, log, gitu. Diubah, log. Kan kita sudah belajar itu tuh kemarin ya. Kemudian kita olah lagi dan lanjutkan lagi. Jadi, pengolahan data dengan Ivius, SPSS, dan uji yang lain itu sebenarnya memerlukan skill dan jam terbang. Kita terus-terusan aja oprek, olah-olah lagi gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengolah. Nah, sekarang saya lanjutkan yang terakhir adalah residual test atau heterokedasticity test dari data tadi. Apakah dia datanya dalam sebaran atau enggak. Ini kan ya, view, kemudian heterokedasticity-nya di mana dia ya? Ya, heterokedasticity. Pakai apa? Kita bisa menggunakan Bruce Pagan, kita bisa menggunakan White atau Glatzer. Saya kalau di anak mahasiswa semester 3 atau 2, sering sampaikan mau uji pakai Glatzer, bisa dengan SPSS. Tapi kalau misalnya ingin menguji dengan White test, metode White itu lebih bagus gitu, lebih presisi. Tapi sekali lagi yang namanya alat olah itu tergantung dari usernya mau pakai apa. Oke, saya ulang lagi heterokedasticity. Saya pakai White ya. Saya klik White. Oke. Nah, ini juga dia mengandung hetero. Datanya hampir seragam, mungkin karena jenis negaranya. Saya nggak tahu ini case-nya seperti apa, tapi kalau basis yang didapat paneling dengan asumsi klasik dia melanggar untuk heterokedasticity-nya di bawah 0,05, itu kan. Nanti Anda bisa lihat tutorial uji heterokedasticity. Tapi sepertinya memang datanya mengandung homo. Jadi kalau dia di atas 0,05 baru dia hetero. Tapi datanya ini sejenis. Nah, untuk uji kelayakan yang lain, kita sudah melakukan uji heterokedasticity, autokorelasi itu, maka model ini nggak lolos autocorrel dan linearity. Jadi kalau sudah nggak lolos, diapain Bu? Masih bisa diobati ya, dengan cara ditambah range dan periode waktunya, tapi sebenarnya bukan masalah utama, kita yang penting sudah mendeteksi, tetapi bisa kita furnishing dengan mencari log-log dan lain-lain gitu dari jenis data. Tadi kita tidak menguji apapun ya. Nah, kemudian Anda lihat apakah model dari random effect itu cukup baik atau tidak, dilihat dari persamaan data yang mana ya tadi model. Saya buka dulu sebelum kita usai ini ya. Interpretasi data. Oke. Saya panggil data yang random effect model tadi.
Yang bukan randomnya, kan periode waktunya, kalau panel itu ada periode waktunya. Oke nih, ini kan random efek model. Dilihat cek data itu sebarannya kayak gini. Kemudian Anda buka open Facebook. Tuh kan, datanya full dan paneling. Nah, kemudian Anda lihat equation-nya. Saya kayaknya tulis equation, kok nggak keluar equation-nya? Kita bikin lagi ya, biar kita lihat buktinya. CBS 5 C yes lagi ya. Kemudian fixnya ini kita panggil dulu, kemudian random effect. Oke. Nah, ini dia. Ini kita lihat testing correlate-nya. Oke, tapi kalau ini testing correlate untuk melihat ujinya layak atau tidak ya. Nanti ada lihat F-nya di sini, nilai F-nya. Lihat ya. Ini modelnya bagus. Jadi kita bisa bikin persamaan Y sama dengan atau alpha sama dengan konstanta plus 73 Y squared plus minus 483 depth plus 3,835 plus error residual. Kita dapat model random gitu. Silakan dicoba dulu. Kemudian nanti kita akan bahas kisi-kisi UAS minggu depan. Apa yang keluar dari jenis data Anda? Apakah panel, apakah regresi biasa atau ARMA, tergantung pada research yang dilakukan. Kemudian dicoba untuk berlatih menentukan random effect atau fixed effect, kemudian menggunakan Hostman test saja. Jadi Hostman test dilihat pada testing model test ya. Saya lihat di sini, kemudian Anda tinggal pilih Hostman. Kan ujinya itu ada Hostman, ada Lagrange multiplier atau LM, ada likelihood ratio. Tapi kita baru melihat pada Hostman test. Itu dari saya hari ini. Dan ya apa ya? Kita akan bisa maksimal kalau dicoba di latihan, dipelajari, pastinya tidak mengurangi semangat, tolong diteruskan. Kemudian insya Allah kita ketemu minggu depan untuk membahas kisi-kisi. UAS-nya itu kayaknya Februari atau akhir bulan ini gitu ya, masih lama. Jadi ada kesempatan untuk berlatih dan memahami mengenai apa jenis data yang kita sama-sama belajar tentang panel, time series, dan cross section. Kemudian apa kemanfaatannya dan bagaimana jenis data itu akan diolah. Gitu. Itu saja dari saya hari ini. Sampai ketemu, selamat aktivitas, lanjut kuliah yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa sih kelas ini mestinya ada 27 atau 29 orang. Tapi nggak tahu ya, yang semangat belajar ini terus kayaknya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.